Nah, sebelum saya kuliah itu, saya sempat buka celana muter-muter kampung gitu loh. Oh ternyata saat diteliti saya masuk RSJ, oh saya tuh genetik, ibu saya juga schizofren, nenek saya, kakek saya, nenek saya, paman saya gitu. Bahkan di Lepas kampung celana ini maksudnya gobal-gabel gitu, Mas? genetik gitu loh. Enggak, maksudnya lepas celana beneran? Iya jelas beneran saya buka celana karena Terus gandul-gandul nang katok itu nggak nang katok lagi, bener-bener gobal-gabel gitu, Mas? tegang Bener-bener gitu. bener-bener lepas gitu, Mas? Bukan, maksudnya bukan celana daleman toh, bukan gitu toh? Enggak, seluruhnya Pak. Seluruhnya. Serem ya, Mas? Serem, jadi itu udah total Pak. Maka saya kemudian diikat, dimasukkan rumah, kemudian dibawain taksi langsung ke RSJ, langsung saya disuntik. Pas disuntik langsung sampai beberapa minggu lebih itu saya kemudian nggak sadar lah, tapi saya masih ingat dikit-dikit minum obat tiap hari. Saya sudah 23 tahun minum obat gitu. Sampai hari ini masih minum obat konsumsi ya? Ya harus, kalau Ya. enggak filmnya akan muncul suara-suara dan sebagainya. Ini ada Lisoy nih, salah satu pengagum Anda nih. Lisoy, mana Lisoy? Masih di sini nggak Lisoy tadi resen? Lisoy? Masih Pak. Luar biasa. Ini salah satu fansnya Ahmad Fauzi nih. Ya, sudah teman lama. Mas Ahmad Fauzi, apa kabar? Kabar baik Bu, salam. Ya. Mas, betul. Ini saya buku-bukunya Mas Ahmad Fauzi kan sudah lama sebenarnya saya punya tuh. Udah ada 5 tahunan ya Mas ya. Ya, saya udah lama. Nah, tapi kalau saya lihat ya dalam postingan-postingan Mas Ahmad Fauzi, termasuk di FB gitu ya, yang rutin saya lihat. Nah, kelihatannya kalau saya menilai begini bahwa Mas Ahmad Fauzi menganggap dirinya semacam kelainan jiwa ya, secara psikis ya kurang stabil gitu ya. Padahal kalau saya perhatikan dari buku-buku, kemudian ya saya lihat sih Mas Ahmad Fauzi cukup cerdas ya. Nah, saya bingung juga dari sudut mananya ditetapkan sebagai orang yang ada kelainan jiwa gitu. Nah, terus kemudian kan pernah satu kali dipersekusi ya Mas ya. Saya lihat tuh di itu Mas Ahmad Fauzi keluar pakai celana pendek, rame dari FPI ya, dari mana itu yang bersorban-sorban saya lihat. Dari Jamaah Ansarud Daulah luar Semarang loh Bu, orang-orangnya dari luar Semarang itu Bu. Oh gitu, iya. Nah itu waktu itu, Bu. Iya makanya yang saya lihat sih kelihatannya serem banget ya waktu itu datangnya ya kalau lihat di videonya. Nah terus waktu itu gimana Mas Ahmad Fauzi itu lepas dari persekusi itu gimana kok bisa dilepaskan sama mereka? Apakah karena faktor tadi itu dianggap secara psikis tidak stabil sehingga tidak bisa digiring ke hukum penistaan agama gitu ya? Apakah karena itu makanya bisa lepas? Saya juga nggak tahu Bu. Jadi mereka mempermasalahkan postingan di Facebook. Delala postingannya itu tidak masuk kategori penistaan gitu. Karena saya tidak menyebut agama spesifik gitu. Tapi kalau dalam buku saya kan mengkritik Islam dengan teori ya, dengan teori psikoanalisis, dengan teori sosiologi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Jadi teman-teman saya juga banyak di polisi karena Semarang kan pengennya aman Bu ya, pengennya tanpa konflik ya, damai. Ya, yang menyerang mereka itu kelompok teroris Bu, Jamaah Ansarud Daulah itu teroris. Jadi saya kan setelah itu kami kan intel langsung datang semua, polisi, tentara juga ada datang, Babinsa itu nanya-nanya itu siapa, akhirnya beritahu saya itu, akhirnya warga juga soalnya warga itu pada ketakutan semua gitu loh Bu. Bahkan Pak RT-nya saya juga akhirnya debat sama Pak RT. Pak RT, saya ini
warga yang taat hukum. Saya setiap kali ada kerja bakti. Setiap ada pertemuan saya ikut. Ada teman sakit, tetangga sakit, saya ikut menjenguk. Saya ikut iuran. Saya taat hukum, warga negara yang baik. Saya tidak pernah, kok malahan Bapak mengikut-ikutan dengan mereka memojokkan saya. Bapak ini pelayan masyarakat digaji negara, karena pemerintah kan membayar RT dan nah itu akhirnya kota RT-nya minta maaf gitu karena memang dia ketakutan. Satu truk Bu, jadi yang di depan kontrakan saya itu hanya mungkin 10 atau 15 orang, tapi di luaran sana itu berbaris banyak orang, banyak Bu, mungkin ada 100 ada gitu, lebih malah pada berdiri dan baris-baris gitu. Tapi nggak dibuat pengaduan, nggak buat pengaduan resmi mereka ya Pak ya? Mereka sudah pengaduan Bu ke tapi nggak dibuat Reskrimsus. Tapi teman-teman saya kan banyak yang di sana cerita kalau pengaduan itu pertama secara kategori tidak masuk dalam penistaan agama. Kedua, pemerintah Jawa Tengah tidak respect dengan mereka pengennya gaduh gitu loh. Kalau mereka mempermasalahkan buku saya, ya buku lawan dengan buku lah gitu loh. Kan harus equal ya, seimbang lah, gentle gitu loh. Nah, akhirnya mereka mau mempersekusi secara fisik, ya maka saya bisa memperkarakan mereka. Tapi karena mereka hanya yang ngomong kayak gitu aja, saya diam aja lah, santai gitu. Saya disuruh minta maaf, ya saya suruh minta maaf. Tapi kan setelah beberapa hari saya tetap posting yang seperti biasa gitu. Iya betul, saya lihat itu. Iya. Ya Pak Paul. Kalau masalah kegilaan, ya mohon maaf, saya jawab sebentar, Ibu ya mohon maaf. Saya kan kena skizofrenia itu tahun 98 sebelum kuliah. Saya lulusan pesantren As-Salam, kemudian teruskan Nah sebelum saya kuliah itu, saya sempat buka celana muter-muter kampung gitu loh. Oh ternyata saat diteliti saya masuk RSJ. Oh saya tuh genetik, ibu saya juga skizofren, nenek saya, kakek saya, nenek saya, paman saya gitu. Bahkan lepas celana ini maksudnya gobal-gabel gitu Mas? Genetik gitu loh. Enggak, maksudnya lepas celana beneran? Iya jelas beneran, saya buka celana karena terus gandul-gandul nangkatok itu nggak nangkatok lagi, bener-bener gobal-gabel gitu Mas? Bener-bener lepas gitu Mas? Bukan maksudnya bukan celana daleman toh, bukan gitu toh? Enggak, seluruhnya Pak. Seluruhnya. Serem ya Mas? Serem, jadi itu udah total Pak. Maka saya kemudian diikat, dimasukkan rumah, kemudian dibawain taksi langsung ke RSJ, langsung saya disuntik. Pas disuntik langsung sampai beberapa minggu lebih itu saya kemudian nggak sadar lah, tapi saya masih ingat dikit-dikit minum obat tiap hari. Saya sudah 23 tahun minum obat gitu. Sampai hari ini masih minum obat konsumsi ya? Ya harus, kalau enggak delusinya akan muncul suara-suara dan sebagainya. Ya itu nanti kita bahas di sesi lain, nanti ada lagi ya, kita bicara khusus masalah skizofren tadi dan pengalaman spiritual ya. Nanti kita bicara itu nanti. Oke lanjut dulu ya. Satu lagi Pak Paul. Ya boleh. Ya Mas, saya tahu kan Pak Paul yang membaptis Mas Ahmad Fauji ya. Ketika dibaptis, diketahui oleh keluarga, reaksi dari keluarga gimana, Mas? Ya biasa saja, karena memang kebetulan ibu bapak saya sudah meninggal. Kemudian kakak-kakak saya kan, ya gimana, adik saya itu lebih pandai, bukunya ribuan gitu loh, lebih dari 100, lebih dari 1000. Jadi setiap hari bacanya buku, ya ketika berdebat ya mereka nggak bisa apa-apa gitu, memang. Ya kakak dan adik ya malah adik saya tuh PKS, kakak saya Muhammadiyah. Aduh malah adik saya tuh malah minta dipoligami, ya lucu juga, aduh bingung gitu. Ini dia minta dipoligami. Oke. Ini kita nih sambil guyonan saudara ya, jangan serius karena ini kita membahas ini Mas Ahmad Fauzi asli ini lucu banget, ini cuman mungkin karena sok jaim ini ya jadinya, biasanya lucu banget Mas. Ini lihat ya, yang lihat yang di foto ini Ahmad Fauzi yang mana? Ahmad Fauzi ini dulu ganteng ini,
barang kawin eleke pol iki. Mbiyen gantengnya pol, Saudara. Nah, barang kawin eleke pol ya. Dulu ganteng, Saudara. Ini 2017, 5 tahun yang lalu masih ganteng. Nah, kita diadjust moro ya Mas ya. Iya. Oke ya, luar biasa. Lanjut dulu nih dari Amerika nih. Mercusuar Pak Galaksi. Oh sebentar, saya tes suara dulu nih. Raja Uti tes suara. Ya, shalom Mas. Oke.